kata-kata semangat dapat membuat seseorang menjadi bahagia dan bisa menjadi motivasi dalam hidup. Kemajuan teknologi dan kemapanan kadangkala tidak dibarengi dengan kepuasan dan kebahagiaan pribadi. Ada-ada saja hal-hal yang justru membuat Anda mengalami demotivasi dan kesedihan, baik dari lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, atau kehidupan sosial Anda. Kata-kata semangat untuk bahagia bisa menjadi pemacu semangat ya. Saat sedang down, Anda tentu memerlukan asupan semangat untuk tetap bahagia dalam menjalani hidup. Mengingat kebahagiaan adalah faktor yang sangat penting dalam hidup, bahkan dalam kesehatan jiwa Anda. Ketika Anda jauh dari rasa semangat, rasa bahagia, tentu bisa jadi Anda sudah mulai mengalami masalah dalam kesehatan mental atau kesehatan jiwa Anda. Tentu dengan perasaan bahagia, Anda akan dapat melakukan apa saja, di mana saja dengan hati yang ringan dan tenang. Kata-kata semangat untuk bahagia tentu bisa Anda gunakan untuk semakin meningkatkan mood, memperbaiki suasana hati. Kelilingi diri Anda dengan hal-hal dan kata-kata yang positif, maka niscaya hidup Anda akan jauh lebih bahagia. Dan tentu jika Anda bahagia, berarti Anda bisa dikatakan mempunyai kesehatan jiwa atau mental yang baik pula. Maka tentu kebahagiaan, rasa bahagia harus diperjuangkan, harus dicapai. Ketika Anda mulai tidak bahagia, tentu harus usaha untuk membuat kebahagiaan itu menghampiri Anda lagi. Dan Anda bisa melakukan banyak hal, termasuk bagaimana selalu memotivasi diri Anda sendiri dengan mengingat atau mengucapkan kata-kata semangat atau mendengarkan kata-kata semangat atau motivasi. Dengan sendirinya, suasana hati akan menghampiri Anda. Dengan sendirinya, rasa bahagia akan muncul kembali. Lepaskan beban yang membuatmu sedih, maka kamu pantas untuk bahagia. Ketika kamu merasakan kesedihan, sesuatu mengganjal atau terasa berat di pikiranmu, mulailah cari teman, saudara, atau siapapun yang siap untuk mendengarkan segala keluh kesahmu. Maka ketika segala kesedihan, ketegangan, tekanan dalam hidup sudah diceritakan, akan jauh lebih ringan, akan jauh lebih bahagia. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukur itulah yang membuat kita jauh lebih bahagia. Ketika kita sudah mulai bisa mengurangi ketegangan pikiran, perasaan dengan menceritakan segala sesuatu kepada orang lain, tentu kita bisa bersyukur bahwa masih ada kok orang lain yang peduli, masih ada orang lain yang menghargai, membantu kamu, sehingga kamu sendiri akan muncul rasa bersyukur. Dan dari rasa bersyukur inilah akan muncul kebahagiaan. Apapun yang terjadi pada dirimu, apapun yang dialami, tentu ketika dihadapi dengan bijak, dihadapi dengan ikhlas, tentu akan muncul yang namanya rasa bersyukur. Nah, rasa bersyukur inilah yang membuat Anda bahagia.
tentu mengharapkan kesempurnaan. Ya, itu harapan semua orang. Tetapi masalahnya adalah orang bisa jadi tidak akan menemukan rasa puas, selalu ada kurang. Dengan bersyukur, tentu hal sekecil apapun dalam hidup meski sederhana akan menimbulkan rasa puas. Rasa puas inilah yang tentu akan membuat Anda jauh merasakan yang namanya bahagia. Ketika setiap orang merasa tidak puas dengan apa yang sudah diraih, apa yang sudah dinikmati, apa yang sudah diterima, ya tentu rasa syukur itu akan berkurang. Dan ketika rasa syukur berkurang, maka resikonya ya tidak bahagia. Jika tidak bahagia, ya bagaimana mau dikatakan sehat jiwa? Ya ingat bahwa orang yang tidak sehat jiwa ya belum tentu dirawat di rumah sakit jiwa. Ketika Anda mudah stres, mudah sedih, mudah khawatir, sehingga perasaan itu mempengaruhi segala aktivitas Anda, aktivitas sosial Anda, menjadi malas ngobrol, malas bergaul, malas bekerja, ya tentu Anda sudah mulai harus hati-hati, jangan-jangan kesehatan jiwanya mulai terganggu. Apalagi sudah mulai sulit tidur, mulai muncul pikiran-pikiran yang aneh-aneh terhadap diri dan orang lain, curiga terhadap orang lain, mulai nggak nyaman terhadap orang lain di sekitarmu. Padahal orang lain itu ya biasa-biasa saja. Nah, tentu setiap orang tidak akan mau seperti itu. Ya termasuk juga Anda. Ketika Anda mengendaki kesehatan jiwa yang optimal, tentu harus belajar yang namanya bersyukur. Belajar untuk memperoleh kebahagiaan. Ya walaupun itu sederhana, kecil. Karena dengan bahagia ini tentu akan lahir yang namanya kesehatan jiwa. Memang setiap orang berhak menentukan pilihannya masing-masing. Tidak ada benar, salah dalam hal hidup. Tapi ingat, tidak semua orang bisa menerima apa yang kita pilih. Setiap orang mempunyai ukuran masing-masing. Setiap orang mempunyai kapasitas masing-masing. Tetapi dengan kapasitas yang berbeda, kemampuan yang berbeda, mulailah tetapkan pilihan yang realistis. Sehingga ketika apa yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita pilih, kita nggak kecewa, kita tidak sedih, ya bersyukur dengan apa yang kita sudah tetapkan, bersyukur dengan apa yang sudah kita pilih, sehingga rasa puas itu ada. Janganlah kamu remehkan dirimu, karena sebenarnya kamu jauh lebih baik dari apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu mulai merasa tidak bahagia, cobalah kamu tengok dirimu sendiri. Kamu refleksikan apa yang sudah kamu lakukan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu pikirkan. Mulailah menghargai dirimu. Kenapa? Ya, bagaimana orang lain mau menghargai dirimu jika kamu sendiri tidak menghargainya? Membangun rasa syukur terhadap apa yang dimiliki, apa yang dimampui, apa yang sudah dicapai, tentu akan membangun rasa menghargai diri sendiri, dan tentu ini akan menimbulkan yang namanya kebahagiaan. Berbahagialah bukan hanya karena segala sesuatunya baik, tetapi karena kamu masih mampu melihat hal baik dari segala sesuatu yang ada. Coba ketika kamu sedih dengan kekuranganmu, ketika kamu kecewa dengan apa yang kamu miliki, apa yang kamu capai, ya, sedih
merasa tertekan dengan apa yang terjadi pada dirimu. Mulailah kamu kenali apa yang menjadi kelebihanmu, apa yang sudah kau raih saat ini dan membuat bahagia. Dengan seperti itu tentu rasa syukur akan terjadi. Tentu rasa bahagia akan terjadi bahwa segala sesuatunya tidak seburuk apa yang dipikirkan. Tidak seburuk apa yang ada di pikiran Anda, pikiran kamu. Tentu ketika kita mulai bisa melihat hal-hal baik yang kita miliki, hal-hal baik yang Anda miliki, tentu mulai muncul rasa syukur, muncul rasa bangga. Ya walaupun mungkin ya segala sesuatu yang baik itu tidak banyak dibandingkan apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi paling tidak semuanya buruk. Jangan lupa untuk selalu tersenyum meskipun hidupmu sulit, karena hanya dengan senyuman dapat mengubah duka menjadi bahagia. Carilah aktivitas-aktivitas yang mungkin membuat Anda rileks, hal-hal yang membuat Anda bahagia. Melakukan hal-hal yang membuat Anda tersenyum akan sangat jauh penting daripada kamu hanya memikirkan hal-hal yang membuat kamu menjadi sedih, menjadi tidak bahagia. Kita tidak tertawa karena kita bahagia. Kita bahagia karena kita tertawa. Mulailah tersenyum dan tertawa. Masalah memang ada, kesulitan memang dialami, tapi tidak ada alasan untuk terhanyut dalam masalah itu, terhanyut dalam kesedihan itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membangun rasa bahagia dengan senyum dan tertawa. Minimal kesedihan, kekecewaan akan berkurang dan kita bisa menghadapi masalah itu dengan baik, menghadapi masalah itu dengan senang, dengan ikhlas, dan selalu bisa berpikir jernih. Terkadang kegembiraanmu adalah sumber senyumanmu, tapi terkadang senyummu bisa menjadi sumber kegembiraanmu. Kalau kamu gembira, tentu bisa saja kamu tersenyum. Dan ketika kamu bisa tersenyum karena sudah melakukan hal-hal yang membuat kamu senang, bisa jadi senyumanmu itu sumber dari kebahagiaanmu. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Cobalah berusaha untuk menatap ke depan, berusaha untuk memikirkan esok hari. Jangan memikirkan kemarin, lalu. Yang lalu dipikirkan terus-menerus. Akhirnya ya yang kemarin-kemarin, yang lalu-lalu itu bisa menghantui pikiranmu, bisa mempengaruhi perasaanmu. Tinggalkan masa lalu. Ya tentu tanpa melupakannya. Kalau kamu berusaha melupakan masa lalumu, justru kamu akan semakin ingat. Kamu akan semakin tanpa sadar memunculkan dalam memorimu, sehingga yang ada kamu sulit bergerak ke depan. Kamu sulit menyongsong hari-hari depan. Kamu kesulitan untuk memulai hal yang baru. Maka jadikan saja pengalaman masa lalu itu sebagai pedoman, jangan sampai terulang lagi. Tatap ke depan, lalui hal-hal yang membuat kamu rileks, santai, enjoy. Belajarlah untuk tertawa dan tersenyum, dan syukuri apa yang kamu miliki. Selalu melihat hal-hal positif yang dimiliki, selalu melihat hal-hal baik yang kamu miliki, maka kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya.
Dan tentu kesehatan jiwa Anda akan jauh lebih optimal. Anda akan tetap sehat jiwa dan selalu berpikir positif pada dirimu dan orang lain.